Halo teman-teman, kembali bersama saya Nandosan di channel YouTube saya Nandosan Tekno. Kali ini kita akan membahas tidak apa ya, tidak jauh-jauh tentang Java lagi. Semoga kalian nggak bosan. Nah, pembahasan kali ini yaitu mengenai tentang palindrom. Nah, jika kalian ada tes interview, terus ditanya bisa bikin aplikasi palindrom nggak dengan Java Console? Nah, sangat pas kalau kalian mencarinya di konten saya pembahasannya hari ini. Nah, kita masuk aja pembahasannya yaitu palindrom. Secara pengertian, apa sih itu palindrom? Dari definisinya yang saya dapat di Wikipedia yaitu sebuah kata, frasa, angka, maupun susunan lainnya yang dapat dibaca dengan sama baiknya dari depan maupun belakang gitu. Misalnya nih, kalian ada suatu kata. Contoh kasusnya seperti ini. Nah, misalnya ada beberapa kata di sini, yaitu makan, malam, ikan. Nah, kalau kita baca dari kiri ke kanan, makam apakah sama dengan kita baca dari kanan ke kiri? Kalau makam dibacanya sama dari kiri kanan ke kiri, ini bisa kita sebut dengan palindrom, seperti itu. Kemudian malam seperti apa? Apakah ini kategori tipe palindrom? Kalau kalian bacanya di kanan dan kanan kiri juga sama, maka malam bisa kita sebutkan dengan kategorikan dengan palindrom seperti itu. Nah, bagaimana dengan ikan? Kalau kalian bacanya dari kiri kanan ikan dan kanan kiri tetap ikan, berarti ada yang salah dengan mata kalian. Nah, ikan tidak termasuk dalam kategori palindrom seperti itu. Nah, kalau kalian harus mendapat case atau soal interview mengecek suatu kata ini palindrom atau bukan, bagaimana solusi termudahnya? Kira-kira seperti ini. Pertama, kita gunakan looping. Jadi, kata yang kita punya seperti makam, malam itu kita looping menjadi per huruf seperti itu. Kemudian kita gunakan function char add pada string. Char add itu apa? Nanti saya jelasin, oke? Nah, kemudian hasil loopingnya tadi kita mulai dari kalau misalnya kita looping dari dari indeks kecil ke besar, nanti kita balik dari besar ke kecil. Nah, hasil looping yang dibalik itu kita tampung dalam variabel baru yang kita akan definisikan. Nah, kemudian lalu kita cek dengan melakukan perbandingan atau menggunakan if else, apakah si makam dengan variabel baru yang kita tampung itu sama atau tidak hasilnya. Jika sama, berarti kata tersebut kita bisa kategorikan dengan palindrom. Kalau tidak, berarti bukan. Seperti itu, oke? Nah, sebelum kita mulai, saya akan jelaskan dulu char add itu apa ya. Kita masuk aja. Di sini saya sudah buat contoh projectnya. Kita hapus dulu deh ini. Kita buat kelas baru. Kebetulan saya menggunakan Eclipse IDE. Kalian boleh menggunakan IDE lain, mau menggunakan IntelliJ, NetBeans, atau yang lain. Yang penting saat running file Java-nya bisa berjalan ya. Kita definisikan dulu latihan. Palindrom. Oke, kita cek list static void main-nya. Seperti ini. Nah, saya akan jelaskan dulu mengenai char add.
char add, sorry. Apa sih? Sebentar. Kita definisikan dulu, misalnya string nama. Misalnya Doni. Gitu. Nah, sekarang saya mau ngambil, saya mau mendefinisikan huruf I ini ada di indeks keberapa sih? Nah, dengan bantuan char add, kita bisa mendefinisikan hal tersebut seperti itu. Misalnya, kita mau mendeklarasikan huruf I, berarti seperti ini. Nah, karena char add ini menggunakan indexing, bukan indexing sih, konsep array gitu. Nah, kita perlakukan string don ini seperti konsep array. Kita mulai dari 0, 1, 2, 3. Oke. Nah, karena kita mendeklarasikan I, nah kita ambillah indeks yang ketiga seperti itu. Oke, kita komen dulu nanti error. Kenapa nih? Oke, sorry. Sorry, salah deklarasiin harusnya cara ya. Nah, kita print out si time-nya ini. Oke, coba kita running. Apakah benar si I itu ada di indeks ketiga? Oke. Lihat ya, I-nya kita dapatkan seperti itu. Kemudian sekarang kita mulai ya, mengkategorikan suatu kata termaksud palindrom atau bukan. Misalnya kita punya string kata 1, itu makam ya. Oke, nah kita looping. Kita perlakukan seperti array si huruf ini. Ini kita mulai dari 0, 0, 1, 2, 3, 4. 4 ya. Kita buat kayak gini dulu. Nah, kita looping nanti dari besar ke kecil ya. Dari 4, 3, 2, 1 sampai 0, oke? Nah, kita deklarasikan dulu I-nya. Integer I sama dengan kata 1 dot length. Oke. Nah, kemudian I lebih besar sama dengan 0, terus I kita kurangin I min. Seperti itu ya, ngertilah kalian ya untuk konsep. Nah, di sini ada catatan, karena kita mau looping mulai dari 4, sementara kalau kita mulai dari menggunakan kata 1.length di awal sini, yang akan tercetak bukan 4, tapi 5. Kenapa 5? Karena dia mengambil jumlah karakter yang ada di kata ini, seperti itu. Oke. Nah, maka itu kita harus min 1. Oke. Nah, kemudian kita gunakan si char add-nya. Seperti itu. Tunggu.
string. Nah, kita buat variabel barunya dulu untuk menampung data hasilnya. Ini tidak usah dikasih apa-apa. Oke, nah kita taruh di sini. Sekarang variabel hasilnya kita concat seperti ini. Kita mulai dari kata 1, char add i-nya. Oke, sip, seperti itu. Nanti dia akan looping mulai dari indeks keempat. Nah, dia akan ngambil si M-nya, masukin, terus mulai dari 3 diambil A-nya, disambung lagi sampai ke batasnya yaitu 0. Seperti itu. Oke, udah. Kita udah looping nih guys. Kemudian kita bandingkan variabel hasilnya dengan variabel kata 1. Seperti itu. Dengan cara apa? Kita mulai seperti ini. Hasil equals, harusnya equals nih, equals kata 1. Kalau hasilnya sama, kita print out dia adalah berhasil, benar aja. Kalau tidak, salah. Kita tes dulu seperti ini ya. Oke, kita save. Di kanan kita running. Benar. Ya, benar. Berarti yang kita bandingkan dengan hasilnya ini sama-sama makam ya. Ini kita bandingkan dari kiri ke kanan. Ini kita bandingkan lagi yang hasil ini dari kanan ke kiri dengan melakukan looping mulai dari indeks terbesar sampai batasnya yaitu 0. Seperti itu. Nggak percaya juga apakah sama hasilnya, kita print out aja. Cetak variabel hasil. Cetak. Ya, benar kan? Nah, kata 1 makam, kita looping lagi. Cetak variabel hasilnya juga makam. Dan ternyata benar, sama ya datanya, seperti itu. Mudah ya? Nggak susah kan guys? Iya kan guys? Oke guys. Oke, baiklah kalau gitu. Mungkin demikian dulu pembahasan mengenai palindrom. Semoga kalian gak kebingungan dan konten ini bisa membantu kalian untuk memecahkan masalah palindrom yang ada ya. Jika kalian mau support channel ini, jangan lupa subscribe, like, share, dan kalau kalian mau support channel ini dengan bentuk donasi, bisa kalian lihat ada barcode di pojok kanan bawah kalian. Nanti kalian tinggal scan aja, atau nanti di kolom komen ada link Saweria. Tinggal klik, nanti kalian tinggal donasi di link tersebut. Seberapapun banyaknya, itu sangat membantu untuk support channel ini. Oke teman-teman, sampai ketemu di konten selanjutnya. Bye-bye.